Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa, wah pengen banget nih belajar sesuatu yang baru, entah bahasa, skill coding, atau apalah, tapi terus bingung, aduh, mulainya dari mana ya? Sering banget itu kejadian, ya. Kayak semangat di awal, tapi terus bingung sendiri. Nah, pas banget. Hari ini kita mau bedah prinsip pertama dari ultra learning nih. Ada di bab 4 buku itu, namanya meta learning. Meta learning. Belajar cara belajarnya dulu ya. Betul. Intinya, sebelum kita pusing belajar apanya, kita justru perlu cari tahu dulu gimana cara terbaik buat belajar topik itu. Kayak mau masuk hutan, ya gambar petanya dulu lah. Bener banget. Jangan asal masuk aja. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu, kenapa sih riset di awal bikin peta belajar ini kok penting banget buat kita bisa belajar efektif dan ya sukses gitu? Kita lihat contohnya langsung nanti. Oke, siap. Konsep gambar peta ini memang menarik. Sip. Jadi meta learning ini intinya jangan langsung nyebur. Gitu kan? Riset dulu. Kita perlu jawab 3 pertanyaan penting nih sebelum mulai. 3 pertanyaan kunci ya. Iya. Pertama, kenapa sih Anda mau belajar ini? Motivasinya apa? Terus, apa aja sih yang persisnya perlu dikuasai? Skillnya, pengetahuannya. Dan terakhir, gimana cara paling oke buat mempelajarinya? Nah, itu dia intinya. Contoh yang sering dipakai itu kan ahli bahasa, Dan Everett. Oh iya, Dan Everett yang ke Amazon itu kan? Betul. Bayangin aja dia datang ke suku pedalaman, ketemu bahasa yang sama sekali baru, belum ada dokumentasinya. Dalam waktu singkat, dia udah mulai bisa nangkep polanya. Gila, gimana caranya tuh? Kuncinya, dia nggak cuma kayak niru-niru bunyi aja, tapi diaktif. Secara mental gitu, ngebangun peta bahasa itu. Dia kan punya latar belakang linguistik kuat ya. Ah, oke. Jadi dia pakai ilmunya buat membaca bahasa baru itu. Tepat, dia cari pola dasarnya. Misalnya, nih struktur kalimatnya gimana? Apa subjek kata kerja objek kayak kita atau beda? Dia punya peta umum soal cara kerja bahasa, plus dia punya metode spesifik. Metode spesifik maksudnya? Kayak, ada teknik namanya kerja lapanan monolingual dari Kenneth Pike. Itu jadi semacam jalur navigasi dia di tempat asing itu. Wah, menarik. Jadi buat kita nih, pendengar, artinya apa? Artinya, sebelum Anda belajar topik rumit, coba deh petakan dulu. Konsep intinya apa aja? Gimana kaitan antar konsep itu? Terus cari tahu, metode belajar apa sih yang paling efektif buat jenis materi ini? Oke, oke. Itu kan contohnya ahli bahasa ya, mungkin udah terlatih banget bikin peta gitu. Tapi gimana kalau kita, yang mungkin awam di bidang baru? Apa masih bisa bikin peta yang berguna? Pertanyaan bagus. Tentu kedalaman petanya beda ya, tapi prinsipnya sama kok. Nggak perlu jadi ahli linguistik buat bikin peta dasar belajar bahasa. Contoh lain nih yang mungkin lebih relatable. Roger Craig. Oh, yang juara Jeopardy itu Nah, kan? yang persiapannya gila-gilaan. Nah, itu dia. Tantangannya kan luar biasa. Mesti tahu segalanya. Tapi dia nggak asal hafalin fakta random. Terus gimana dia? Dia melakukan meta learning yang keren banget. Dia justru menganalisis struktur permainan Jeopardy itu sendiri. Dia bikin peta Jeopardy. Menganalisis permainannya, maksudnya? Iya, dia pakai data mining. Jadi dia olah data pertanyaan-pertanyaan Jeopardy sebelumnya dalam jumlah besar buat nemuin pola. Wah, serius? Sampai segitunya? Serius, dia visualisasikan datanya. Jadi kelihatan topik mana yang paling sering muncul, itu jadi lingkaran besar di petanya. Terus, topik mana yang dia udah jago, mana yang masih lemah, itu kelihatan dari posisi lingkarannya. Keren banget. Bahkan dia sampai memetakan kemungkinan di mana letak petunjuk daily double yang penting itu. Gila. Terus peta itu dipakai buat apa? Nah, peta itu yang nentuin apa yang harus dia pelajari. Dia jadi tahu, oh, saya lemah di fashion nih, mesti fokus ke situ. Dan gimana cara belajarnya. Gimana cara belajarnya? Misalnya, dia sadar nggak perlu tahu detail banget. Cukup fakta-fakta paling terkenalnya aja. Terus dia pakai software kayak space repetition gitu buat ngapalin fakta kunci secara efisien. Wow. Jadi dia benar-benar memetakan medan perangnya dulu ya sebelum maju. Persis. Kalau kita lihat Everett dan Craig ini, kunci sukses mereka ya di meta learning awal ini. Mereka sadar atau nggak sadar, udah jawab 3 pertanyaan tadi. Kenapa, apa, dan bagaimana? Betul. Kenapanya jelas. Dokumentasi bahasa, menang kuis. Apanya spesifik, struktur bahasa Piraha, topik probabilitas tinggi di Jeopardy, dan bagaimananya juga jelas.
metode linguistik, data mining, dan space repetition. Peta ini bikin usaha mereka fokus dari awal. Oke, jadi jelas banget ya pentingnya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini? Intinya sih, kuat banget, jangan pernah skip fase meta learning ini. Mau belajar apapun, besar atau kecil. Ya, jangan langsung buka halaman satu buku atau play video tutorial pertama ya. Tepat. Sisihkan waktu di awal. Mungkin ya sekitar 10% dari total waktu belajar Anda buat riset dulu. Bikin peta versi Anda sendiri. Gimana caranya bikin peta versi kita sendiri itu? Ada tips praktisnya? Ada dong. Coba deh, buat proyek belajar Anda berikutnya, luangkan waktu khusus di awal. Tanyain ke diri sendiri. Oke, tanya apa aja nih? Pertama, gimana sih struktur umum bidang ini? Terus, apa ya kira-kira 3-5 konsep paling dasar yang wajib saya kuasai dulu? Siapa aja sih pakar di bidang ini? Gimana cara mereka belajar atau saran mereka buat pemula? Menarik. Terus apa lagi? Penting juga nih, apa kesalahan umum yang sering banget dilakuin pemula? Dan gimana caranya biar saya nggak kejebak kesalahan yang sama? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini itu udah jadi draft kasar peta belajar Anda. Oke, kebayang. Jadi riset awal ini kayak bikin fondasi ya? Betul sekali. Fondasi yang kuat. Oke, sebagai penutup nih, ada satu hal lagi mungkin buat direnungkan sama Anda semua. Kalau pengetahuan itu ibarat bangunan yang mau kita bangun, Ya, maka meta learning itu ibarat kita meluangkan waktu buat mempelajari cetak birunya dulu. Detailnya gimana sebelum kita pasang batu bata pertama? analogi yang bagus. Coba bayangkan berapa banyak frustrasi, waktu yang kebuang sia-sia, atau bahkan niat nyerah yang bisa kita hindari kalau kita selalu mulai dari situ. Dari memahami cetak birunya dulu.